Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas materi matematika kelas 7 semester 2, bab 2 aritmetika sosial. Video ini membahas mengenai keuntungan dan kerugian. Yang pertama nanti kita akan mempelajari mengenai nilai barang. Yang kedua, harga pembelian, penjualan, untung, dan rugi. Kemudian yang ketiga, persentase keuntungan dan kerugian. Silahkan sebelum menonton video ini kalian berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari bisa terserap dengan mudah. Jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Selamat menyaksikan. Nilai barang. Nilai barang meliputi nilai keseluruhan dan nilai per unit. Misalkan, satu pak buku tulis isinya 10 buah dibeli seharga 32.000. Bagaimana menghitung harga sebuah buku tulis? Nah, harga sebuah buku tulis merupakan nilai per unit atau harga satuan. Sedangkan harga satu pak buku tulis merupakan nilai keseluruhan. Hubungan antara nilai keseluruhan dan nilai per unit adalah sebagai berikut. Nah, ini ada rumusnya. Nanti kalau misalkan kalian disuruh mencari nilai keseluruhan, rumusnya adalah banyak unit kali nilai per unit. Kemudian, untuk rumus nilai per unit berarti caranya nilai keseluruhan dibagi banyak unit. Nah, ini rumusnya ya. Kemudian, supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Ibu Desi membeli satu kotak pensil seharga 18.000. Dalam kotak tersebut berisi 12 batang pensil. Berapakah harga satu batang pensil? Jika Ibu Desi hanya membeli 5 batang pensil, berapa uang yang harus dibayarkan? Nah, dari soal ini kita akan menyelesaikan satu persatu mulai dari yang A terlebih dahulu. Untuk yang A, kita akan mencari harga satu batang pensil. Nah, ini kan berarti kita disuruh mencari nilai unit kan. Nah, tadi kita sudah punya rumus bahwa nilai per unit sama dengan nilai keseluruhan dibagi banyak unit. Berarti untuk yang A, harga satu batang pensil, nah di sini kan harga keseluruhannya ada 18.000 tapi isinya 12 batang pensil. Nah, berarti langsung saja kalau kita mau mencari satu batang pensil harganya, berarti tinggal kita bagi saja antara harga keseluruhannya, yaitu 18.000 dengan banyak unitnya atau banyak pensilnya. Nah, jadi di sini 18.000 dibagi 12 batang pensil. Nah, hasilnya adalah 1.500. Nah, jadi harga satu batang pensil adalah 1.500 rupiah. Kemudian, yang B kita akan menentukan harga 5 batang pensil kan. Berarti di sini kita tadi punya rumus bahwa nilai keseluruhan sama dengan banyak unit kali nilai per unit. Nah, nilai per unitnya kan udah diketahui. Kita udah tahu harga satu batang pensilnya berapa. Nah, tinggal kita kalikan saja dengan 5, yaitu 5 kali 1.500 sama dengan 7.500. Nah, jadi uang yang harus dibayarkan oleh Ibu Desi adalah 7.500 rupiah. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, harga pembelian, penjualan, untung, dan rugi. Harga pembelian atau modal adalah sejumlah uang yang dikeluarkan pedagang untuk pembelian atau pengadaan barang. Dalam situasi tertentu, modal adalah harga beli ditambah ongkos atau biaya lainnya. Kemudian ada harga penjualan adalah sejumlah uang yang diterima pedagang dari hasil penjualan barang. Nah, untung atau laba adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Untung terjadi jika harga penjualan lebih dari harga pembelian. Nah, ini yang wajib kalian pahami ya. Kemudian ini ada rumusnya untuk mencari harga jual, yaitu harga beli ditambah untung. Di sini kan HJ sama dengan HB ditambah U. Kemudian HB sama dengan HJ dikurangi U. Nanti ada keterangannya. Kalau HJ adalah harga jual atau harga penjualan, HB adalah harga beli atau modal, U adalah untung atau laba. Nah, ini rumus untuk mencarinya. Kemudian, rugi adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Rugi terjadi jika harga penjualan kurang dari harga pembelian.
Nah, ini ada rumusnya juga. Nanti kalian bisa lihat rumusnya sendiri. Keterangannya, kalau HJ harga jual atau harga penjualan, sedangkan HB harga beli atau modal. Kemudian R adalah rugi. Nah, impas atau tidak untung dan tidak rugi terjadi jika harga penjualan sama dengan harga pembelian. Oke, supaya lebih paham, kita masuk ke persentase keuntungan dan kerugian. Nah, besarnya untung atau rugi terkadang dinyatakan ke dalam bentuk persen. Persentase keuntungan atau kerugian selalu dihitung terhadap harga pembelian. Jadi ini terhadap harga pembelian ya. Nanti itu pengaruh terhadap rumusnya. Hubungan antara persentase keuntungan atau kerugian terhadap harga pembelian adalah sebagai berikut. Nah, kalau kalian lihat rumusnya di sini kan per HB semua kan. Nah, karena dia itu selalu dihitung terhadap harga pembelian. Jadi rumusnya sama-sama di sini HB, harga beli. Nah, untuk keterangannya, persen U itu kita baca persentase keuntungan. Kemudian ada persen R sebagai persentase kerugian. Ini kan ada HB sebagai harga pembelian, kemudian U ada untung, R-nya adalah rugi. Oke, ini rumusnya. Nah, supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Seorang pedagang membeli 50 buah pepaya dengan harga Rp5.000 per buah. Buah pepaya tersebut akan dijual kembali. Sebanyak 35 buah dijual seharga Rp8.000 per buah. Sebanyak 10 buah dijual dengan harga Rp4.000 per buah dan sisanya busuk. A. Untung atau rugikah pedagang tersebut? B. Berapakah persentase keuntungan atau kerugiannya? Nah, kita akan menyelesaikannya. Untuk yang A terlebih dahulu ya, kita akan menentukan pedagangnya itu untung atau rugi. Nah, supaya kita tahu dia untung atau rugi, itu ada ini istilah ya. Kalau misalkan untung, itu berarti harga jualnya harus lebih besar dari harga beli. Sedangkan kalau rugi, itu berarti harga jualnya lebih kecil daripada harga beli. Nah, ini yang wajib kalian pahami ya. Untung terjadi jika harga jual lebih besar daripada harga beli. Tapi kalau rugi berarti harga jualnya lebih kecil daripada harga beli ya. Nah, berarti kan di sini kita harus menentukan harga belinya kan dengan nanti harga jualnya juga. Nah, untuk harga belinya di sini tadi pedagangnya membeli 50 buah pepaya dengan harganya Rp5.000 per buah. Berarti kita bisa mencari harga belinya yaitu 50 kalikan dengan harganya yaitu Rp5.000. Hasilnya adalah Rp250.000. Nah, ini sebagai harga beli. Kemudian di sini kita bisa mencari harga jual. Nah, untuk harga jualnya tadi kan di sini ada 35 buah dijual dengan harga Rp8.000. Berarti kita bisa mengalihkannya 35 kali Rp8.000. Kemudian ada lagi 10 buah dijual dengan harga Rp4.000. Berarti di sini 10 kalikan dengan Rp4.000. Nah, sisanya busuk. Kalau busuk kan berarti tidak dijual atau berarti dia tidak mempunyai harga di sini kan. Nah, jadi kita abaikan saja yang busuk. Tinggal kita hitung yang ini saja. Nah, hasilnya adalah 280.000 ditambah 40.000. Ketemu 320.000. Nah, setelah itu kita lihat harga jualnya 320.000. Sedangkan harga belinya 250.000. Berarti harga jualnya lebih besar apa lebih kecil daripada harga beli? Nah, kan lebih besar kan? Karena harga jualnya lebih besar daripada harga beli, maka pedagang mengalami keuntungan. Nah, ini cara mengerjakan untuk soal yang A. Kemudian kita akan mengerjakan soal yang B, persentase keuntungan atau kerugian. Nah, tadi kan di sini pedagang mengalami keuntungan, otomatis kita akan mencari persentase keuntungan. Nah, rumusnya nanti kita tulis ya. Ini kan di sini diketahui tadi HB-nya 250.000, HJ-nya 320.000. Kemudian rumusnya ini. Nah, di rumus itu kan di sini ada untung kan. Berarti kita harus mencari nilai untungnya terlebih dahulu. Untungnya berapa? Nah, kita gunakan rumus untuk mencari untung yaitu harga jual dikurangi harga beli atau HJ dikurangi HB.
Nah, HJ-nya adalah 320.000 dikurangi HB-nya 250.000. Hasil akhirnya ketemu 70.000. Jadi untungnya 70.000. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus. Jadi persentase untung sama dengan untungnya tadi 70.000 per HB-nya adalah 250.000. Kita kalikan dengan 100%. Nah, supaya mudah, kita bisa mencoret nolnya yang atas dengan yang bawah ya. Nah, di sini 100%, kan di atas ya, nolnya ada 2, bisa kita coret, dengan yang bawah juga 2. Kemudian 70.000 ya benar. Itu kan nolnya masih ada 4, yang bawah nolnya tersisa 2, berarti yang boleh kita coret nolnya 2 saja. Ya, menyesuaikan yang bawah, karena yang bawah hanya tersisa 2. Nah, yang bawah kan nolnya habis, tinggal yang atas tersisa 700 dibagi 25. Hasilnya adalah 28%. Jadi, persentase keuntungannya sebesar 28%. Nah, ini contoh soal mengenai keuntungan dan kerugian. Mudah bukan cara mengerjakannya? Demikian video pembahasan kali ini. Jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Nantikan terus videoku yang selanjutnya karena masih ada banyak sekali pembahasan video mengenai aritmetika sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.